Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vokaliana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini saya akan mempresentasikan video aksi rencana 3 saya atau PPL 3 saya. Dengan konsep utama yang saya tampilkan adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan model pembelajaran yaitu problem based learning dengan media ular tangga. Ada baiknya Bapak, Ibu guru, teman-teman dan saudara-saudara memberikan masukan, kritik dan saran bagi saya supaya kedepannya saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas Najwa bisa dipimpin doanya ya. Tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Amin. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Satrio. Satrio izin. Terus Siva sakit dan Tias. Semoga yang teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya. Kira-kira tadi malam sudah belajar ya anak-anak ya? Sudah. Good job. Oke. Anak-anakku pintar semua ya. Persepsi kali ini saya akan menanyakan yaitu kira-kira materi yang kemarin itu apa yang kita pelajari? Siapa yang bisa? Katanya. Oke, Nak. Undang Dasar Negara 1945, dasar hukum tertulis. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai hukum tertulis. Saya akan memberikan motivasi kepada anak-anakku semua ya. Tentang pembelajaran hari ini, motivasinya adalah menurut Nelson Mandela. Pendidikan itu adalah senjata yang paling mematikan dunia. Nah, kenapa? Kenapa sih kita harus berpendidikan? Nah, ada yang tahu? Mewujudkan cita-citaku. Pinter sekali, mewujudkan cita-cita. Kenapa kita harus berpendidikan? Dengan mengenyam pendidikan, seseorang memiliki pola pikir yang berkualitas. Dengan pendidikan, kamu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, dengan pendidikan, kamu dapat menjadi manusia yang seutuhnya, utuh. Karena dengan pendidikan, kamu dapat memiliki nilai di mana kamu bisa menjadi manusia yang sempurna, yang bisa memanusiakan manusia lain. Karena pendidikan itu bukan hanya matematika, IPA dan lain sebagainya. Ternyata pendidikan juga mengajarkan kita sopan santun, hidup di masyarakat, sosial ya, dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan dengan kalian belajar. Jadi murid-muridku, mari kita belajar dengan giat bersungguh-sungguh. Boleh duduk? Terima kasih. Hari ini kita akan membahas perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik nanti kalian menganalisis, mengidentifikasi dan menyajikan laporan hasil identifikasi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui kegiatan ular tangga. Nah, nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan permainan ular tangga. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok,
peserta didik mampu menyajikan laporan hasil identifikasi, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan pematik untuk kalian. Pematik ibaratkan korek itu dipantik dulu biar menyala. Nah, tahu ya korek api ya? Bagaimanakah sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kalian ketahui? Oke, Norma, yang kalian ketahui ya. Perumusan dilakukan oleh BPUPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Bu. Oke, pintar sekali. Tepuk gujab, oke? Oke, tepuk gujab untuk Norma. Tepuk gujab. Atas berkat rahmat Allah itu diganti Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Betul ya. Diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan-tuan semua mufakat? Mufakat, tuan-tuan. Kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Mufakat. Gimana? Mufakat lagi, tuan-tuan? Dengan ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia saya syahkan. Yang kalian pahami tentang video di depan tadi apa? Oke. Gini Bu, yang saya pahami dari video tadi adalah simulasi kegiatan sidang PPKI dalam perumusan dan pengesahan UUD 1945. Tadi sidang PPKI kata Tiara. Kira-kira betul nggak anak-anak? Betul. Gujab, asik. Gujab, asik. Selanjutnya Bu Vokal akan memberikan materi. Silahkan anak-anak bukunya dibuka untuk ditulis materinya. BPUPKI setelah dibentuk, setelah janji Jepang, BPUPKI mengadakan sidang anak-anak ya. Sidang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, ini membahas tentang yang namanya Dasar Negara Indonesia. Ya, maka dari itu sering kita memperingati ya tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Karena kalau ingin menjadi sebuah negara, kita harus memiliki dasar. Tidak mungkin rumah itu mebur, terbang, ya, tidak mungkin. Harus ada dasar. Ya, sing kuat itu apa? Ya dasar negara. Nah, disusunlah dasar negara. Ini juga disebut Jakarta Charter dari Muhammad Yamin. Ya, Pak Muhammad Yamin menyebutnya pembukaan ini adalah Jakarta Charter. Kemudian dari Pak Sukiman menyebutkan Gentleman Agreement. Ya, Gentleman Agreement. Nah, itu nama-nama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, BPUPKI membentuk panitia. Ya, panitia memiliki tugasnya masing-masing anak-anak. Yang pertama ada panitia perancang undang-undang, yang kedua ada panitia pembelaan tanah air, yang ketiga ada panitia perekonomian. 1945 dalam sidang paripurna BPUPKI diterima hasil rancangan undang-undang secara bulat. Kemudian karena Jepang lebih terdesak lagi, maka Menlu, Menteri Luar Negeri, ya, mempercepat rencana kemerdekaan. Wah, Jepang ini ketoknya kalah ini. Mari kita percepat saja, ya, percepat saja kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya BPUPKI dilanjutkan oleh PPKI. Nah, PPKI ini mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan 3 hal, ya. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Jadi ketika disahkan Undang-Undang Dasar secara otomatis juga dasar negara juga disahkan. Karena dasar negara juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat secara otomatis. Jadi disahkan pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Nah, itu hasil sidang PPKI, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, 1, 2, 3. Ayo, tirukan. Boleh sambil joget. Oke, satu kali lagi. Kegiatan permainan menggunakan ular tangga ya. 1, nanti ini ada petunjuk pengerjaan ya. Bagilah kelas menjadi 5 kelompok. Lakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media ular tangga. Ambillah kartu kuis yang telah disediakan Bu Vokal. Tulis kuis yang kalian dapatkan ke LKPD kelompok. Nanti saya bagikan per kelompok. Kemudian diskusikan soal yang kalian dapatkan bersama kelompok yang sudah dibagi. Selanjutnya kalian akan mendapat poin hasil diskusi dan poin dadu ya. Jadi poin diskusi nanti kalian mendapatkan 5, poin dadu sesuai dengan yang kalian lempar nanti dapat berapa ya, ditambah itu. Oke, sekarang saya bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Dari sini oke. 1, 2, 3, 4. Kali. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Espade. Bisa dan beda. Siap? Siap. Ini adalah kuisnya ya. Kemudian ini adalah dadunya ya. Siap? Siap. Kelompok perwakilan kelompok 1. Sandika mau ambil. Oke, nomor berapa itu? Silahkan lempar dadunya dulu. Nanti maju berapa langkah. Oke, 2 poin. Silahkan maju kelompok A, kelompok 1. Kelompok kedua dulu. 2 ya, 1, 2. 1, 2. Oke, good job. Loh, 2. Oh iya naik. Berarti nomor 2 itu bagus sekali. Oke. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, 3. Maju 3 papan. 1, 2, 3. Mana tempat perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Iya, jawabannya? Jawaban pada rapat BPUPKI yang membuat panitia 9 dan membuat piagam Jakarta di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4. UUD 1945 hanya memuat aturan pokok 3 subur, artinya UUD 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
pembelajaran berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana ketercapaian kalian dalam materi yang kita pelajari hari ini. Dibuka HP-nya. Untuk di grup 7G sudah saya kirim link. Ya, anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oke. Kemudian dirancang undang-undang dasar tersebut dibahas pada sidang pleno BPUPKI pada 14 Juli 1945 dan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh BPKI. Oke, betul sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Nak Najwa ya. Good job sekali ya. Selanjutnya saya akan membagikan tugas LKPD ya. LKPD ini silahkan dikerjakan di rumah ya sebagai tugas kalian supaya kalian masih mengingat materi yang kita pelajari hari ini ya. Pengalaman baru apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Saya sangat senang pada kegiatan motivasi dan penggunaan media ular tangga dan ice breaking bersama teman-teman. Video penayangan dan PPT menurut saya sangat menarik. Oke, tepuk tangan untuk Nisa. Selanjutnya, apakah ada kesulitan ketika pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Oke. Yang sulit yang bagian mana, Nok? Ada Bu, ketika berdiskusi karena kekompakan kelompok berpengaruh agar kami dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan media ular tangga. Oh, berarti kekompakan kelompok ya. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran PPKN pada hari ini. Waktunya juga sudah selesai. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan doa. Ketua bisa disiapkan ya. Siap, nah, cukup sekian. Minggu depan kita akan mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara. Silahkan bukunya dibaca-baca di rumah, LKPD dikerjakan, lebih giat belajarnya lagi, oke? Apabila Bu Vokal ada salah kata dalam pengucapan, dalam pembelajaran kali ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.